Shalom kita semua. Shalom. 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 Puji Tuhan, kita ada di tempat ini bisa hadir dengan selamat ya saudaraku ya. Karena cuaca hari ini sangat-sangat ekstrim saudaraku. Dari tempat kami dari jam 6 hujannya sangat lebat. Jalan pun banjir saudaraku ya. Kita
bersyukur atas penyertaan Tuhan seberapa kita yang ada, karena kasih Tuhan tidak pernah terhenti bagi setiap kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 33 mengatakan, bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Dalam segala keadaan apapun Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau bersorak memuliakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Tuhan, sebentar kami Bapa akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami Bapa menghampiri Engkau Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Bapa, hati kami senantiasa dipenuhi oleh ucapan syukur kepada Tuhan. Biar iman kami bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini Tuhan, dari kerinduan kami masing-masing, supaya kami dipenuhi oleh kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami. Berkati Bapa ruangan ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang belum tiba di tempat ini Bapa. Tibakan mereka, kepergegas langkah mereka Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau hadir memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, dalam segala keadaan Dia memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Terima kasih Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau hadir bersama dengan kami. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, haleluya. Dia adalah Allah yang senang dipuji dan disembah. Dia menjadikan saya dan saudara lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yes. Kau jadikan kami Tuhan lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk saudaraku ya. Masih mau memuji Tuhan saudaraku? Iya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai terus kepada Tuhan. Haleluya.
Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Dia adalah perlindungan dan pengharapan bagi setiap kita. Biarlah suara musik, suara kecapi memuji Tuhan. Biar setiap kita bisa bertepuk tangan meninggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ditinggikan di atas puji-pujian kami. Sama-sama ya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Yes, haleluya. Jemaat. Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan. Ibadah Tin akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 4.30 sore, bertempat di gereja, dan IFGF Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Doa syafaat akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus pukul 7.30 sore bertempat di gereja. Doa puasa akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus pukul 10 malam sampai dengan tanggal 17 Agustus pukul 6 sore. Dan doa bersama via Zoom akan diadakan pukul 3 siang. Mari seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam doa dan puasa ini. Kelas Grow pelajaran 5 akan dimulai sehabis pulang ibadah Minggu tanggal 11 Agustus. Bagi peserta yang sudah mendaftar dimohon untuk tinggal mengikuti pelajaran ini. IFGF Men akan diadakan hari Sabtu tanggal 17 Agustus, pukul 5 sore bertempat di gereja. Mengajak seluruh IFGF Men untuk dapat bergabung dalam acara ibadah ini. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau masuk dalam doa syafaat kita, saudaraku. Kita tahu tanpa doa kita tidak bisa hampiri tanda Tuhan. Mari bawa setiap hatimu kepada Tuhan. Apapun pergumulan saudara, Dia ada bersama dengan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu
saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Haleluya Tuhan, Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun terkadang kami tidak setia Tuhan, tapi apapun keberadaan kami, Engkau setia ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau setia Tuhan, berjalan di depan kami Tuhan, menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap jemaat-Mu kami bawa hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan datang kepada Engkau, memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhilah hati kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Agar apapun yang kami boleh alami di dalam kehidupan kami tetap boleh bersuka cita. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami bawa setiap doa-doa kami Tuhan, terlebih buat setiap Tuhan jemaat-Mu pada saat ini Tuhan yang mengalami sakit Tuhan, dan yang mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan, baik itu Tuhan Pak Haryanto Tuhan, Willy Hiskia Tuhan, Pak Handoko Tuhan, Boy Bapa, dan setiap Tuhan jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi bagi setiap saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah kesembuhan yang sempurna boleh terjadi bagi kehidupan mereka Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, menaikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terpuji terpulia nama-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu terus boleh mengalir memenuhi kehidupan daripada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Baik setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan Tuhan. Setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan Tuhan pasangan yang sepadan dan seimbang ya Bapa. Untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan boleh bersama-sama Tuhan datang melayani, memuji, memuliakan nama Tuhan. Taruhkan Tuhan indah pada waktunya bagi setiap anak-anak-Mu yang menantikan pasangan hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap Tuhan jemaat-Mu Tuhan, setiap pasangan yang membutuhkan Tuhan keturunan bagi keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah Tuhan rahim daripada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau memberkati rahimnya ya Bapa, dan indah Tuhan pada waktu-Mu. Mari Engkau berikan Tuhan keturunan yang terbaik bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat setiap Tuhan jemaat-Mu Tuhan, setiap Tuhan anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pekerjaan yang terbaik Bapa berikan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Indah pada waktu-Mu ya Bapa. Dan di dalam penantian mereka Tuhan, ajar mereka Tuhan, bukan Tuhan mengandalkan kekuatannya, tapi mereka boleh berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan boleh ada bagi setiap Tuhan jemaat-Mu yang menanti-nantikan jawaban dari setiap doa-doa bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan keluarga Pastor Has dan Ibu Manda pada saat ini Tuhan. Mereka akan berencana Tuhan berangkat ke Korea Tuhan untuk menghadiri acara daripada wisuda Jojo Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh memberkati perjalanan daripada Pastor Has dan Ibu Tuhan. Tibakan Tuhan di Korea dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami rindu Tuhan ketika mereka bertemu dengan Jojo Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan boleh ada mengalir memenuhi kehidupan mereka. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa. Cukupkan segala sesuatu apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang jauh lebih kaya, melebihi setiap apapun yang ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan setiap doa dan permohonan setiap kami ya Bapa. Kami bawa terus di dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih dan lebih lagi Tuhan melekat hanya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan
Engkau adalah sumber jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Setiap pergumulan jemaat-Mu juga Tuhan, buat setiap perekonomian, mari Tuhan Kau yang boleh terus Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Cukupkan segala sesuatu apa yang kami perlukan dan butuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini tuh juga Tuhan kami membawa Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Kau yang boleh turut campur tangan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari yang teratas sampai yang terendah Tuhan. Mari Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan setiap pemimpin kami Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Membawa kepada kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan dan menyerahkan ya Bapa setiap kami yang akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Engkau yang menjamah dan memberkati hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengembalikan Tuhan apa yang menjadi Tuhan milik-Mu dari dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau Tuhan mengembalikan bagi kami Tuhan berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Bapa. Di atas segala sesuatunya Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak kami, tetapi apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, itulah yang jadi bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Yang tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan di dalam segala keadaan. Karena itu Tuhan, kami terus mengucap syukur, kami terus memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini, pagi ini. Apapun kondisi masing-masing kami, apapun kondisi cuaca saat ini, kami mau katakan, kami bersyukur, Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Dan kami rindu juga Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan.
bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami mengerti apa yang Kau kehendaki bagi pribadi lepas pribadi kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan baik. Amin saudara. Ya, Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Hari ini kita masih ada di dalam tema kita saudara. Bahwasanya Tuhan yang begitu baik ada bagi setiap kita saudara. Haleluya. Saya membaca satu cerita tentang pengalaman daripada seseorang saudara. Jim Burke. Beliau pernah memimpin satu divisi di Johnson & Johnson. Dalam kepemimpinannya, ketika dia memimpin divisi R&D, Research and Development, ternyata divisi itu mengalami kegagalan yang begitu besar, saudara. Sehingga Jim Burke dipanggil oleh salah satu board director. Dia sudah berpikir, saudara, wah ini bahaya ini. Pasti saya ini akan dipecat. Karena takutnya saudara, tapi dia tetap hadir, dia datang. Kemudian ketika bertemu, saudara, ternyata apa yang ditanyakan kepadanya, saudara. Dia ditanya, oh kamu yang menghabiskan uang perusahaan kita begitu banyak ya? Waduh, dia pikir ya ini udah pastilah. Waktu-waktu terakhir saya ada di sini. Padahal dia begitu senang kerja di Johnson & Johnson, saudara. Nah, ketika itu saudara, tiba-tiba apa yang dikatakan oleh si pemimpin yang juga bagian daripada pemilik perusahaan ini, saudara. Dia katakan, selamat. Karena kamu ternyata berani mengambil resiko. Perusahaan kita tidak akan pernah berkembang kalau orang-orang tidak berani mengambil resiko, katanya. Saudara, nah ternyata apa yang dialami Jim Burke, dia pikir dia akan dipecat. Dia sudah begitu takut. Tamatlah sudah karirnya. Ternyata dia diberikan kesempatan. Jim Burke kemudian ternyata benar-benar berhasil ke depannya. Bahkan tahun 1976 sampai 1989 dia menjadi CEO daripada Johnson & Johnson. Dan sampai beberapa tahun kemudian dia masih ada di pucuk pimpinan, saudara, sampai tahun 2000-an daripada Johnson & Johnson. Siapa orang yang tidak takut gagal, saudara? Jim Burke takut. Dia takut karirnya berakhir. Siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan? Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Tapi apakah untuk selanjutnya saudara dan saya akan menjadi takut gagal? Nah ini pertanyaan bagi setiap kita, saudara. Ada banyak orang menjadi takut gagal. Nah seharusnya tidak, saudara. Seharusnya kita tetap
Seharusnya kita mau terus saudara bergerak dengan maju saudara. Hari ini saya akan mengajak kita melihat satu topik, menang atas takut gagal. Dari tema kita untuk bulan ini, handling failures. Ada banyak kegagalan, kita perlu tangani. Tapi satu hal, kalau kita takut gagal, kita nggak bergerak kemana-mana, saudara. Karena itu kita perlu menang dari segala ketakutan kita. Saudara, kita perlu menang. Kalau kita perhatikan, saudara, dari Yosua pasal 7 sebelumnya, spirit bangsa Israel itu jatuh pada titik terendah. Mereka begitu takut. Karena mereka melihat banyak korban, ada 36 korban tewas seketika, saudara, dalam pertempuran di Ai. Apalagi sampai mereka dikejar-kejar, mereka melarikan diri, mereka dikalahkan, sehingga mereka merasa gagal. Mereka merasa putus asa, enggak bisa lagi. Habislah sudah. Bahkan Yosua, seperti orang Israel yang lain, saudara, sampai mengeluh kepada Tuhan. Yosua yang menjadi pemimpin tertinggi bagi orang Israel pada saat itu mengeluh. Kalau pemimpin tertinggi sudah mengeluh, kacaulah semua yang dipimpin, saudara. Tapi di Yosua pasal 8 ayat 1 dikatakan demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Saudara, saat ini kita coba membahas satu topik yang penting untuk kita, saudara. Bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan akan kegagalan. Setiap kita pasti masih akan mengalami kegagalan-kegagalan, saudari, dalam hidup. Tapi Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Perhatikan, segala perkara dapat kutanggung, kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Kenapa dia berani katakan itu? Karena ada Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Paulus. Di dalam Dia yang akan terus memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, saudara. Segala perkara dapat kita tanggung. Asal kita menanggungnya di dalam Dia. Tidak mengandalkan kekuatan kita, saudara. Rasa takut sering menjadikan kita lemah. Tetapi orang-orang percaya mampu mengatasi segala perkara dengan kekuatan Kristus yang ada di dalam mereka, di dalam saudara dan saya. Rasa takut sering menjadikan kita lemah. Tetapi orang percaya mampu mengatasinya. Orang yang ada di dalam Yesus. Filipi 4:13. Mampu mengatasinya, saudara. Jadi kalau kita perhatikan Filipi 4:13 tadi memberikan pengertian bahwa kekuatan sejati datang dari Kristus, bukan dari yang lain. Datang dari Yesus yang seolah-olah sebelumnya gagal, kalah, mati di kayu salib. Tapi dia menang, dia bangkit, dia hidup, saudara. Kekuatan sejati datang dari Kristus agar kita mampu melalui segala hal. Termasuk ketakutan akan kegagalan. Ada orang takut, kalaupun aku sekolah nggak tahu nanti gimana selesainya,
Apa memang bisa selesai? Saya pernah mengalami ketakutan itu, saudara. Karena saya nggak tahu apakah memang orang tua bisa membiayai atau tidak. Kalau saya ikuti ketakutan saya mundur. Mungkin saya tidak pernah kuliah. Tapi ketika kemudian didorong dan memberanikan diri, ternyata kemudian ada jalan keluar, saudara. Nah, bagaimana agar kita bisa menang dari ketakutan itu, takut gagal itu, saudara? Yang pertama perlu kita perhatikan, kita perlu sadar akan rasa takut. Sadar akan rasa takut. Rasa takut itu bisa datang, dan yang penting adalah kita tahu, kita paham, kita mengerti dia sedang datang ke dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak sadar, kita akan terus berjalan mengikuti ketakutan-ketakutan kita. Tapi kalau kita sadar, kita bisa, saudara, mengambil langkah-langkah selanjutnya, saudara. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan yang Tuhan berikan. Kalaupun kadang-kadang kita takut, saudara. Tapi dikatakan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang takut biasanya akan merasa lemah. Fokusnya kepada dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan kehidupannya. Dia cara berpikirnya menjadi kacau, saudara. Kalau kita tinggal di dalam ketakutan. Dan itu pernah kita alami, saudara. Saya pernah mengalaminya. Kalau saudara pernah mengalaminya, saudara, pasti saudara juga pernah merasakan seperti itu. Rasanya sudah gak bergairah lagi, lemah, gak tahu mau ngapa-ngapain. Yang kita pikirkan hanya, ya sudahlah, saya hanya begini. Kacau, gak tahu mau memulai lagi dari mana. Ketakutan adalah wujud ketidakpercayaan terhadap kemampuan yang diberikan Allah. Tadi dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi kalau ketakutan itu terus tinggal berlama-lama saudara, artinya ada satu wujud ketidakpercayaan kepada Allah. Dia sesungguhnya berikan kemampuan. Tapi yang kita pikirkan adalah kelemahan kita, kegagalan yang sedang ada. Saudara, kita perlu ingat, firman Tuhan menegaskan, Allah sudah dan akan terus memberi kita kekuatan untuk menang. Karena itu janjinya, saudara, bukan roh ketakutan, tapi untuk menang, saudara. Ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap kemampuan, saudara, bisa disebabkan oleh banyak faktor. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkannya. Coba kita lihat beberapa faktor, saudara. Yang pertama, pengalaman masa lalu yang negatif. Pengalaman gagal, pengalaman ditolak di masa lalu bisa mengikis kepercayaan diri kita. Enggak pede lagi, saudara, untuk mau terus berjalan. Yesaya 43, 18, 19 katakan, saudara, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu.
yang menyakitkan, yang membuat menderita itu, saudara. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalaupun kita melihat ke belakang, kita mau saudara membuat rancangan ke depan yang lebih baik. Supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Tapi jangan sampai membuat kita tidak berani lagi bergerak. Karena Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apakah saudara percaya? Faktor kedua yang juga sering saudara, kritik dari orang lain. Ini juga bisa membuat kita takut gagal, takut. Kritik yang terus-menerus, saudara, yang kita terima. Mungkin dari lingkungan, bahkan mungkin dari orang tua, kita dikritik terus. Ada anak-anak yang mengalami seperti itu, saudara. Apapun yang dia coba selalu dapat kritikan sehingga dia nggak berani lagi. Bisa dari teman-teman, bisa dari pimpinan di tempat kerja, saudara. Nah, ini bisa membuat orang menjadi ragu-ragu, nggak berani melakukan sesuatu, takut untuk mencoba. Kalau sudah gagal ya sudahlah. Amsal 12:18 katakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tigaman pedang. Orang tua bisa seperti ini, senang mengeritik anaknya. Dia pikir harus seperti apa yang dia pikirkan, padahal setiap orang bisa punya jalan yang berbeda. Kecuali anak itu terus berjalan di jalan-jalan yang salah, saudara. Nah, ada banyak faktor, saudara, yang perlu kita perhatikan. Ada faktor ya, perbandingan sosial, seringkali membanding-bandingkan, saudara. Kita sudah sering diingatkan, jangan terlalu sering banding-bandingkan. Membandingkan diri dengan orang lain, terutama jika orang lain lebih berhasil. Sehingga membuat kita, aku kecil, udahlah. Memang aku sudah gak bisa. Kalau suka membanding-bandingkan seperti ini, saudara, bisa membuat kita menjadi merasa kurang berharga. Padahal dalam pemandangan Tuhan, semua kita berharga. Dia mau mati untuk saudara, apapun kondisi saudara. Galatia 6 ayat 4 katakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Nah, banyak kita menguji pekerjaan orang lain. Padahal kita diajak menguji pekerjaan sendiri. Bukan melihat keadaan orang lain, saudara. Kalau kita banding-bandingkan dengan orang lain, itu yang akhirnya kita merasa tidak berharga. Karena selalu ada orang yang lebih hebat. Selalu ada orang yang lebih bisa. Selalu ada orang yang lebih berhasil. Kita pikir dia nggak pernah gagal, padahal dia gagal, saudara. Ada orang yang gagal sampai 86 kali, ke 87 kali baru berhasil. Bahkan ada orang sampai ribuan kali gagal, saudara. Penemu listrik misalnya. Kalau dia terus berhenti, takut gagal lagi, kita nggak akan menikmati listrik sampai sekarang, saudara. Jangan banding-bandingkan. Bisa jadi saudara faktor tuntutan yang terlalu tinggi. Bisa tuntutan terlalu tinggi itu datangnya dari kita. Kita buat satu perencanaan yang begitu besar yang mungkin terlalu sulit untuk diselesaikan. Saudara, menetapkan standar yang terlalu tinggi. Biasanya orang-orang perfeksionis, kalau kita belajar kepribadian, saudara, ada orang seperti itu. Nah, dia tetapkan standarnya begitu tinggi. Ini bisa membuat kita merasa nggak pernah berhasil, nggak pernah cukup, nggak pernah sampai kepada apa yang kita tuju, saudara. Matius 11:28-30, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan
kepadamu, pikulah aku yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan sendiri enggak menuntut terlalu tinggi, saudara. Dia katakan, ku yang kupasang enak, bebanku pun ringan. Tapi kita, orang-orang di sekitar kita, sering membuat tuntutan terlalu tinggi, saudara. Nah, kita belajar. Karena kepada setiap kita, bahkan firman Tuhan katakan, iman sekalipun dikaruniakan untuk tiap orang berbeda-beda. Nah, kita bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, saudara. Bisa juga karena kita merasa ada kurangnya dukungan, membuat kita takut untuk bergerak lebih maju, takut gagal lagi. Kurangnya dukungan emosional, sosial dari orang-orang dekat, saudara, bisa membuat kita merasa sendirian dalam menghadapi tantangan. Kita pikir, gak ada lagi, aku sendirian. Pemimpin sering menghadapi hal ini, saudara. Karena itu, pemimpin, setiap kita perlu tahu, bukan kurang dukungan, saudara. Mungkin cara yang perlu berbeda. Tapi, kita pikir kurang dukungan. Ibrani 10, 24-25 katakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Satu sama lain perlu saling memperhatikan supaya bisa saling mendorong. Supaya bisa lebih maju, saudara. Supaya enggak merasa enggak dapat dukungan. Bisa juga karena pola pikir yang negatif. Ada orang yang suka seperti itu. Kebiasaan berpikir negatif. Pesimis tentang diri sendiri, saudara. Dia pikir dia nggak mampu, padahal Tuhan berikan kemampuan. Nah, ini bisa membuat PD-nya hancur, nggak lagi percaya diri, saudara. Padahal Tuhan bilang mampu, setiap kita bisa. Asal kita tadi dikatakan tahu siapa yang kita tempatkan di mana? Di dalam Kristus, saudara. Bisa pola pikir negatif sering kali terjadi di dalam kehidupan banyak orang, saudara. Bisa juga takut gagal karena kurang pengalaman atau kurang pengetahuan, saudara. Merasa tidak memiliki cukup pengetahuan, pengalaman dalam bidang yang diperlukan, saudara. Ini bisa membuat seseorang ragu-ragu. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, jangan tinggal di dalam ketakutan. Kalau memang perlu belajar, ya belajar. Kalau enggak, minta hikmat pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta kepada Tuhan. Jangan berdiam diri, saudara, minta kepada Tuhan. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Minta. Tinggal minta, saudara. Bisa juga terjadi karena stres. Stres ini macam-macam, saudara. Karena kecemasan, terlalu banyak pekerjaan, beban terlalu banyak, saudara, bisa buat stres, sehingga membuat kita merasa untuk melakukan sesuatu takut, nanti gagal, gak berhasil, gak bisa. Nah, Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apakah kita mau ketika kita merasa takut gagal, bawa itu kepada Tuhan. Dia akan memberikan damai sejahtera. Sehingga ketakutan itu, rasa takut itu sedikit demi sedikit akan terkikis. Saudara, enggak diam berlama-lama di dalam hidup kita. Jadi faktor-faktor ini perlu kita pahami, saudara. Sehingga kita bisa bergerak, meninggalkan rasa takut gagal itu, saudara. Ketika kita menghadapi hambatan, mungkin dalam berkarir, kok sepertinya enggak maju-maju. Kita perlu ingat, saudara, Allah telah memberikan kita kekuatan untuk mengatasi itu. Bisa, karir kita bisa maju. Tadi faktor-faktornya perlu kita pahami. Mungkin ada faktor lain, saudara. Perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita pingin karir kita lebih maju, jangan takut, saudara. Karena Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa terus maju, mengatasi rintangan. Sehingga karir kita bisa lebih, saudara. Selain kita memperhatikan faktor penyebab, saudara, ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Satu hal yang penting, tadi firman Tuhan katakan, kita perlu berdoa. Kita perlu percaya bahwa Allah yang akan membimbing kita. Step demi step, langkah demi langkah untuk mengatasi ketakutan kita itu, saudara. Tuhan yang akan membimbing. Ketika kita melepaskan ketakutan dan bersandar pada kasih dan kekuatan Allah, kita akan dapat melampaui segala rintangan. Lepaskan ketakutan kita, saudara. Bersandar kepada kasih dan kekuatan Allah. Filipi 4:13 tadi, saudara. Segalanya bisa kita tanggung di dalam Dia. Karena itu lepaskan kepada Dia, saudara. Jangan tanggung sendiri. Yang kedua kita perlu perhatikan, saudara. Menggantikan ketakutan dengan iman. Ketakutan bisa selalu hadir, selalu datang, saudara. Tapi percayalah, bersama-sama dengan Tuhan kita bisa menanggungnya, bahkan menyelesaikannya. Ada hal-hal yang bisa kita usahakan, seperti menambah pengetahuan, belajar, saudara, itu bisa. Menambah skills bisa, saudara, dilatih. Sehingga kita bisa mengurangi, kita bisa melepaskan rasa takut. Tapi kita juga perlu paham, ada senjata yang lain yang ampuh untuk menghadapi ketakutan kita, termasuk takut gagal. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Salah satu harapan kita adalah lepas, menang dari takut gagal, saudara. Ini menjadi harapan. Ibrani ajarkan kepada kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kemana kita menempatkan pengharapan kita? Di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang sanggup menolong kita, memberikan kita kemenangan, atau kepada yang lain. Ada banyak orang, dia taruh pengharapannya itu kepada teman-teman, kepada orang-orang, kepada pemimpin. Boleh-boleh saja.
Tetapi kemenangan yang pasti itu datangnya daripada Tuhan. Taruh percaya kita kepada Dia yang pasti tidak membiarkan. Pasti akan menolong. Ketika orang tua saya coba saja katanya saudara untuk kuliah, saya kuliah. Benar dalam perjalanan ada hambatan-hambatan. Bahkan saya banyak kesulitan, beli buku sulit saudara. Nah biaya sehari-hari kadang kurang. Waktu praktek kadang-kadang ternyata ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Nah tapi dari sana saya belajar. Tanpa disangka-sangka ada yang menawarkan saudara, bisa nggak bantu tolong mengetikkan skripsiku. Nah ternyata dari sana ya adalah sedikit sangu saudara, ada tambahan. Ada teman yang bilang lagi, wah anaknya, bukan anak, ponakannya pendeta ada seorang pendeta besar di Medan waktu itu perlu les, mau nggak ngajar dia? Nah, ada lagi saudara, ternyata kalau kita mengikuti ketakutan kita, ya kita akan di sana saja. Tapi ketika kita berani berjalan bersama dengan Tuhan, selangkah demi selangkah dibukakan jalan-jalan saudara. Selalu ada jalan yang terbuka. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudara. Iman. Nah, saudara menempatkan iman percaya saudara pada siapa? Itu sangat penting, saudara. Saat merasa takut akan kegagalan dalam mewujudkan impian kita dapat memusatkan iman kita dengan mengingat janji Allah yang setia. Karenanya kita dapat menemukan keberanian untuk melangkah maju. Ketika kita mengandalkan iman, kita akan merasakan kedamaian. Mengatasi ketakutan kita, saudara. Karena itu, percayalah, Yesus Kristus Tuhan yang berjanji tidak pernah meninggalkan itu, janjinya ya dan amin. Teruslah berjalan bersama dengan Dia. Taruhlah pengharapan kita kepada Dia. Pastikan Dia akan terus menolong kita. Dalam iman kita temukan keberanian dan ketenangan yang melampaui segala ketakutan. Yang ketiga, penyertaan Allah dalam kegagalan. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Tapi jangan sampai takut gagal. Jangan sampai takut gagal. Kalau takut gagal, kita nggak bergerak. Kita nggak berani memulai sesuatu yang baru. Tapi kalau kita berani melakukan sesuatu yang baru, kalaupun gagal, artinya kita sudah melakukan ya saudara. Tapi kalau takut gagal, nggak bergerak. Kalaupun gagal, lihat penyertaan Allah ada di dalam kegagalan saudara. Mazmur 127 ayat 1 katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, kita mau berjalannya bersama dengan siapa? Tuhan atau yang lain? Coba kita bandingkan dengan Roma 8:28 saudara. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Tadi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, saudara, gagal. Karena sia-sia katanya Tuhan, saudara. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, gagal. Jikalau Yosua tidak berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan apa kata pengintai, terbukti gagal, saudara. 36 orang tewas. Habis, saudara. Bahkan dikejar-kejar, melarikan diri. Nah, kita diajak, saudara. Kalaupun 36 orang sudah tewas, mereka dikejar-kejar sampai Yosua mengeluh, seorang pemimpin mengeluh. Tapi kemudian saudara, Tuhan berbicara. Tadi di pasal 8 ayat 1, Tuhan berbicara. Nah, Tuhan mengajak kembali. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mendorong, saudara. Yosua sempat terlena setelah menang terhadap Yeriko. Kemudian dia percaya penuh kepada kekuatan mereka. Tapi kemudian gagal. Tapi saudara, kalau terus tinggal di dalam keluhan, Yosua tidak akan bergerak. Israel tidak akan bergerak, saudara. Tuhan tahu batas-batas. Kemampuan setiap kita Tuhan tahu. Kemampuan Yosua, batas Yosua Tuhan tahu. Karena itu Tuhan datang. Dia sendiri yang datang. Manusia gagal, tak seorang pun bisa lepas dari hukuman dosa. Tapi Tuhan datang, saudara. Dia datang supaya setiap kita yang mau percaya lepas dari hukuman dosa, saudara. Apakah saudara percaya? Ketika kita gagal sekalipun, saudara, penyertaannya dinyatakannya kepada kita. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Allah selalu hadir, dia datang kepada Yosua, dia juga datang di tengah-tengah kegagalan yang dirasakan Yosua, saudara. Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 37, 39, 40, 41, saudara. Kisah tentang Yusuf. Bukankah Yusuf juga pernah gagal dalam impian-impiannya, saudara? Sampai-sampai dia mau dibunuh saudara-saudaranya sendiri. Tapi ada pertolongan Tuhan. Ruben katakan jangan. Bukankah dia saudara kita? Udah kita buang saja ke dalam sumur. Karena dia bermaksud untuk menolong Yusuf. Saudara yang lain sudah mau membunuh saudara. Hampir dilakukan. Tapi ada pertolongan. Tuhan nyatakan sesuatu di dalam hati nurani Ruben. Nah, kemudian Yusuf dijual kepada kapilah Ismail. Bukankah ini kegagalan? Gagal. Impiannya besar, saudara, impian Yusuf. Tapi dijual. Tapi Tuhan tolong. Dia dijual oleh kapilah Ismail kepada Potifar, kepala pengawal Firaun, saudara. Yang kemudian memberikan banyak kepercayaan bagi dia. Tapi istrinya pula jadi masalah. Sehingga dia harus dipenjara. Bukankah ini kegagalan? Di tengah-tengah penjara dia dipertemukan dengan dua orang yang terhukum. Dia cerita yang bisa memberikan masukan tentang arti mimpi. Yang kemudian satu lolos, satu orang gagal. Tapi juru minum lupa. Sampai 2 tahun kemudian baru teringat.
Saudara, Yusuf mengalami banyak kegagalan. Tapi penyertaan Tuhan ada. Sepertinya sudah dilupakan sampai 2 tahun. Firaun bermimpi. Gak seorang pun bisa mengerti arti mimpinya. Sehingga Yusuf diingat dan dia dipanggil. Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara, penyertaan Tuhan ada. Kalaupun sepertinya masuk di dalam kegagalan demi kegagalan. Di setiap peristiwa kegagalan Yusuf selalu ada pertolongan. Ketika saudara gagal, sesungguhnya selalu ada pertolongan Tuhan. Ketika usaha kita tidak membuahkan hasil yang kita inginkan, kita harus percaya Allah tetap berada di pihak kita dan akan memperbaiki setiap keadaan. Seperti Yusuf tadi, ada perbaikan Tuhan lakukan. Bisa kita lihat enggak? Tuhan melakukan perbaikan untuk keadaan itu supaya apa? Supaya Tuhan akhirnya dimuliakan. Lewat Yusuf Tuhan dimuliakan. Dia bahkan menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara. Begitulah cara Tuhan. Tuhan dimuliakan, Yusuf juga mendapatkan kemuliaan, saudara. Dalam kegagalan, sesungguhnya Tuhan tetap bekerja. Kita perlu tahu, saudara. Dalam setiap kegagalan Allah tetap ada untuk menguatkan kita dan membawa kemuliaan dari keadaan yang sulit, saudara. Menang atas takut gagal. Perlu kita perhatikan 3 hal. Ketika kita melepaskan ketakutan dan bersandar pada kasih dan kekuatan Allah, kita akan dapat melampaui segala rintangan. Dalam iman kita temukan keberanian dan ketenangan yang melampaui segala ketakutan. Dalam setiap kegagalan, Allah tetap ada untuk menguatkan kita dan membawa kemuliaan dari keadaan yang sulit. Menang atas takut gagal akan terjadi ketika kita membawa segala persoalan kita, ketakutan kita kepada Dia yang sanggup untuk menanggung bahkan menyelesaikannya bagi kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, ada sungguh banyak persoalan di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang tidak bisa kami selesaikan. Ada banyak hal yang membuat kami begitu takut gagal lagi. Sehingga seringkali membuat kami tidak berani untuk memulai sesuatu yang baru. Kami pikir sudahlah. Memang kami bisanya seperti ini. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Pertolongan-Mu ternyata selalu ada. Bahkan kepada Yosua yang sudah merasa begitu terpuruk karena gagal di dalam satu pertempuran. Engkau ada baginya. Engkau ada bagi bangsa itu. Bahkan Engkau merancangkan langkah demi langkah sehingga kemenangan itu terjadi. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini mengajak kami untuk kami terus berani melangkah, tidak takut gagal. Tetapi kami mau melangkah bersama dengan Engkau yang sanggup menyelesaikan segalanya bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mempercayakan perjalanan kehidupan kami selanjutnya kepada-Mu.
supaya takut gagal itu tidak terjadi dalam hidup kami. Kami menang atasnya. Supaya sungguh melalui kehidupan kami, Engkau dimuliakan. Dan kami menikmati kemuliaan-Mu itu juga ya Allah. Sambil terus menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Diberkati saudaraku dengan firman Tuhan. Amin. Diberkati saudaraku. Katakan kiri kananmu, Tuhan kita tak pernah gagal. Haleluya. Tuhanku tak pernah gagal, sekalipun kita gagal. Karena Tuhan kita tak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh sangat diberkati firman Tuhan. Terima kasih Pastor. Biarlah semakin hari kita semakin peka mendengarkan suara Tuhan atas setiap panggilannya. Jadi kita harus berani untuk melangkah. Amin saudaraku. Kita mau akhiri ibadah kita. Nanti kita jangan lupa memberikan persembahan kita di dekat pintu. Kita bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, sungguh kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, kebesaran-Mu mengatasi segalanya ya Allah. Dan kami tahu mengatasi rasa takut kami akan kegagalan. Dan biarlah kami menjadi menang. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Karena Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Dalam ibadah ini kami bisa memuji, menyembah Engkau bersama-sama. Biarlah sungguh Kau disenangkan lewat ibadah kami. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Dan di dalam kehidupan kami sehari-hari selanjutnya, biarlah Tuhan kami terus sungguh-sungguh menyanjung Engkau tinggi, memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu lewat tingkah langkah kami, perbuatan kami. Biarlah Tuhan Engkau sungguh-sungguh
dibesarkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, karena itu Tuhan, kami akan berjalan seperti apa yang Kau kehendaki. Ajari kami, biarlah kami memiliki kesadaran penuh bahwasanya ketika kami melakukan sesuatu, sesungguhnya kami melakukannya untuk memuliakan Engkau. Karena itu kami mau melakukan yang terbaik, bukan melakukannya di dalam ketakutan, tetapi di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Kalau kekuatan kami, Kau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidup setiap jemaat-Mu, setiap kami Tuhan, hari ini dan ke depan. Supaya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Memberkati apa yang kami usahakan, kami kerjakan. Memberkati pendidikan anak-anak kami Tuhan. Memberkati rancangan-rancangan kami. Biarlah terjadi sesuai dengan rancangan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kasih setia daripada Yesus Kristus Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa. Persekutuan dengan Roh Kudus itu yang terus hadir dalam hidup kita, membimbing kita. Sehingga sepanjang kehidupan kita terus memuliakan